Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiat. Dan kemarin salah satu teman kita ada yang sakit, Mbak Ulan, uh, dan sekarang sedang dirawat. Kita doakan untuk beliau. Semoga Allah berikan Allah berikan kesembuhan dan Allah beri angkat penyakitnya. Ila hadiniyah wa kulinatin solihah bibarakatil fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, eh, kita lanjutkan lagi ini ngaji kita di kitab ini. Ah, Sekarang terakhir siapa yang baca ya? Ada yang ingat? Terakhir yang baca. Sebentar saya cek dulu. Akhir Oh, Mbak Wida. Mbak Wahida atau Mbak Wahida belum? eh, sekarang Oh, sekarang. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Alamatul fi'li walamma anhal kalama ala alamatil ismi syar'a yatakallama ala alamatil fi'li faqala wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati wa i'rabuhu wal fi'lu al wawu harfu atafin ala qawlihi wal ismu wa yakunu min atafil jamali aw listinafi wa ala kullin al fi'lu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa yu'rafu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa naibul fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa ya'udu 'ala al-fi'li wal jumlatu min al-fi'li wa naibul fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i bi qad al-ba'u harfun jarin qad ismun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarin bil ba'i li'annahu ismun mabniyun la yataru fihi i'rabuhu. Mm-mm. Apa Ustaz boleh digarisbawahi? يعني أن الفعل يتميز عن الاسم والحرف بعلامتين. العلامة الأولى قد الحرفية وتدخل على الماضي وتكون للتحقيق نحو قد قام زيد وإعرابه قد حرف تحقيق قام فعل ماض وزيد فاعل مرفوع. Taib barakallahu fiik. Oke, kita Hmm. masuk ke pembahasan yang baru yaitu Bagus. tentang hmm, oke. Apa? Ada pertanyaan atau ada apa? Nggak ada. Oke. Yuk, kita masuk ke pembahasan baru tentang alamat. Alamat itu adalah jamak dari kata alamah. Alamah itu artinya tanda,
Yang mana kalau secara bahasa itu, ini saya ulang lagi ya sedikit ya. Pernah saya jelaskan belum tentang alamat itu apa? Nggak ada? Belum pernah saya jelaskan? Oke, saya jelaskan ulang. Dan diperhatikan, mohon untuk dicermati Anu, karena nanti alamat ini akan berguna pembahasannya di bab-bab selanjutnya. Kalau di kitab fikih misalnya alamatul bulugh, kalau di kitab nahwu contohnya alamatul fi'il, kalau misalkan di kitab-kitab yang lain nanti akan berguna banget pembahasan ini. Dan diperhatikan. Alamat secara bahasa maknanya adalah amaroh. Maknanya adalah amaroh. Amaroh. Amaroh terjemahannya adalah tanda. Secara bahasa, alamah adalah amaroh. Pakai hamzah ya. Amaroh. Artinya adalah tanda. Taib. Yang kedua, dalam istilah ilmu, dalam istilahan alamat itu adalah sesuatu yang jika ada, maka ada hukum. Sesuatu yang jika ada, maka ada hukum. Dan jika tidak ada, jika tidak ada, tidak lantas berkonsekuensi pada keberadaan sesuatu. Ulang lagi, adanya alamat adalah sesuatu yang jika ada, maka dia berkonsekuensi hukum. Atau jika ada, maka meniscayakan adanya hukum. Jika tidak ada, maka tidak lantas berkonsekuensi kepada hukum. Ya, contoh misalnya, keberadaan kode ketika dia muncul, ketika dia ada, maka dia berkonsekuensi kepada keberadaan fiil. Yang artinya setelah kode itu pasti ada fiil. Namun tidak lantas ketiadaan kode meniadakan fiil. Artinya bisa jadi fiil itu datang tanpa adanya kode. Itulah yang disebut sebagai namanya alamat. Misalnya alamatul bulugh, misalnya tanda-tanda apa namanya tanda-tanda kedewasaan. Tanda saya orang itu sudah balik misalnya. Mimpi basah. Mimpi basah itu merupakan alamat, merupakan tanda yang jika dia ada maka ada balir. Tapi tidak lantas kalau orang itu tidak mimpi basah, tidak disebut balir. Bisa jadi dia punya tanda yang lain atau bisa jadi dia apa namanya punya sesuatu yang lain gitu yang menyebabkan dia itu tidak apa namanya mimpi basah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penggunaan alamat. Kata-kata alamat itu adalah sesuatu yang jika ada maka berkonsekuensi kepada hukum, jika tidak ada tidak lantas berkonsekuensi kepada hukum. Ini yang disebut sebagai namanya alamat. Sampai di sini ada diskusi. Bisa difahami, Mbak Nurul? Ah, pasamonnya. Berarti alamat secara istilahnya ulama nahwu sama fikih sama. kurang lebih sama ininya, pemaknaannya. Sebab dia itu adalah istilah yang syai, istilah yang menyebar di seluruh fan ilmu. Jadi sama aja, nggak apa namanya madlulnya itu sama aja, penunjukannya sama aja, nggak ada bedanya. Oke, baik ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain?
Dari Mbak Widya, Bu Endah, cukup? Oke, lanjut ya. Dikatakan di sini walamma anhal kalama ala alamatil ismi, dan ketika anha selesai, siapa? Musonif kitab Ibnu Ajurum, al kalama, pembicaraan beliau ala alamatil ismi, atas tanda-tanda isim, syara'a. Kemudian beliau memulakan yatakallamu ala alamatil fi'li. Perhatikan di sini syara'a dan yatakallamu di sini sama-sama fi'il. Kok bisa fi'il sama-sama, setelah fi'il datang lagi fi'il lagi. Nah, syara'an di sini sebut sebagai namanya af'alus syuru'. Kemarin sudah kita pernah bahas kalau nggak salah af'alus syuru', yang mana af'alus syuru' itu sama seperti kana wa akhwatuha. Dia butuh isim, dan dia juga butuh khobarnya. Artinya ya takalamu di sini adalah khobar dari syara'a. Dan syara'a termasuk af'alus syuru'. Selain af'alus syuru', syara'a adalah bada'a, dan ansya'a. Bada'a, ansya'a, dan syara'a termasuk disebut sebagai namanya af'alu syuru'. Ya takalamu, beliau berbincang atau membincangkan ala alamatil fi'li, atas alamat-alamat fi'il. Faqala wal fi'lu yu'rafu biqat wasin wa sawfa wa ta'ita'nisi sakinati. Dikatakan i'rabuhu waw al waw harfu atfin ala qauli falismu. Jadi ini merupakan ataf dari kata al ism yang paling atas tadi. Falismu yu'rafu biqat wa falismu yu'rafu bi falismu yu'rafu bi khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil qasami wa hiya ila akhirih. Jadi atafnya ke fa yang di atas tadi itu. Wa yakunu min atfil jumal. Dia itu merupakan ataf dari ataf jumal, ataf yang ataf jumlah. Au listinaf, atau wawnya ini adalah waw istinaf. Jadi waw penyambung atau waw penerus dari perkataan sebelumnya. Jadi maksud istinaf itu gini, apa namanya para akhwat sekalian. Misal saya membuat satu maudhu, katakanlah topiknya tentang puasa ya, katakanlah. Puasa. Katakanlah begitu puasa. Di paragraf pertama saya menjelaskan tentang apa itu puasa. Lalu di paragraf kedua saya menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Pertanyaan saya, paragraf pertama dan paragraf kedua ada nggak relasinya? Enggak. Secara topik, ini bahas tentang hakikatnya atau definisinya. Ini bahas tentang hukum puasanya. Ada nggak ke relasinya? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Oke, ada yang bilang ada nggak ada. Jawabannya, dia bisa dua-duanya. Dalam arti, hukum itu nggak ada relasinya dengan hakikat. Secara substansinya. Tapi secara maudhu, secara umum, topik secara umum, dia punya relasi. Apa? Yaitu menjelaskan masih tentang puasa, tapi dari sisi hukumnya. Nah, istiqnaf itu dia tuh punya fungsi untuk menjadi penyambung pada paragraf yang kedua. Tapi dia itu nggak ada kaitannya dengan topik sebelumnya. Maka dia disebut sebagai namanya istiqnaf. Secara zat, secara zatnya topik, secara esensinya topik, hakikatnya puasa dengan hukum puasa itu dia tuh nggak ada relasi. Tetapi kalau kita tinjau dari sisi secara maudhu, secara umumnya, topik secara umumnya itu punya relasi. Bahwasanya yang satu ngejelasin tentang hakikat, yang kedua ngejelasin tentang hukumnya. Nah, istiqnaf itu adalah atau istiqnaf itu berfungsi untuk memisahkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Jadi dari satu topik ke topik yang lain, tapi masih ada kaitannya dengan dari keseluruhan maudhu, dari keseluruhan topik itu masih ada kaitannya dia. Nah, itu disebut sebagai namanya istiqnaf. Oke, semoga sampai di sini bisa difahami tentang makna istiqnaf itu. Jadi istiqnaf itu kayak kalimat terusan atau mungkin kalimat sambung.
atau kata hubung dan lain sebagainya lah. Ya bisa dimaknai seperti itu. Oke. Wa ala kullin, nah diperhatikan ala kullin di sini pakai tanwin. Kira-kira tanwinnya tanwin apa? Ada yang bisa jawab? Mbak Wahida, tanwinnya tanwin apa dia? Mbak Wika, tanwinnya tanwin apa? Mbak Widya, tanwinnya tanwin apa? Kasrotain Ustaz. Iya, ini kan kasratain tuh. Ala kullin. Tanwinnya tanwin apa? Nama jenisnya, bukan kasrotainnya. Kalau kasrotain saya juga, kita semua tahu deh kayaknya. Gak tahu Ustaz. Aduh, oke. Yang lainnya coba. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Tanwin Iwat bukan Ustaz. Tanwin Iwat. Iwat atas apa? Eh, Iwat atas kulin ya Ustaz ya. Huruf bukan Ustaz ya. Huruf. Jawabannya kurang tepat. Iwatnya sudah benar, tapi kurang tepat kalau huruf. Kalimah ya Ustaz ya. Kalimat. Kalimat, betul. Jadi di sini pengen ngomongin begini. Wa ala kullin. Jadi mau antum i'raf dia itu atof ataupun istiqnaf, ala kullin, atas semua itu, fi'il itu adalah mubtada. Jadi, wa ala kullin, wa ala kulli i'robin. Nah, jadi di sini tuh ada kayak semacam isyarat wa ala kulli i'robin. Nah, wa ala kulli i'robin al fi'lu mubtadaun marfuun bil ibtida. Gitu ya bacanya. Dan barakallah untuk Mbak Nurul, sudah tepat bacanya. Cuman kurang tepat dalam menjawab. Baik ya. Lanjut. Wa yu'rafu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa naibul fa'il dhamir mustatirun jawazan takdiruhu wa ya'udu ala fi'li wa jumlatun min fi'li wa naibul fa'il fi mahalli rafin khabar mubtada. Bi qad wa harfu jarin qad ismun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin bil ba'i li annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rabun. Oke, sampai di sini i'rabnya ada yang punya masalah dalam memahami, dalam mengartikan? Ada? Bu Enda, ada diskusi? Oke. Mbak Wika, ada diskusi? Enggak Ustaz, cukup. Oke. Dari Mbak Wahida? Oke. Mbak Widya, ada? Oke, cukup ya. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya saya akan coba tanya-tanya agak random masalah fiil, masalah i'rab. Jadi dipersiapkan, kalau mau ngaji dipersiapkan. Kitab yang akan dipelajarinya ataupun pembahasan yang akan dipelajarinya. Ya, siap-siap ya. Dan saya tidak akan pernah mengulang lagi apa yang sudah saya jelaskan mengenai i'rab, apa itu istiqnaf, apa itu idza, apa itu mahzuf, apa itu takdir dan lain sebagainya. Jadi nanti silakan merujuk ke pertemuan-pertemuan sebelumnya dan catatan masing-masing. Hah? Oke. Baik. Yakni annal fi'la yatamayyazu anil ismi wal harfi bi alamatin. Bahwasannya fi'il itu dicirikan dan dibedakan dengan isim dengan isim dengan huruf dengan adanya alamat. Alamat pertama itu adalah alamat ula adalah qad al-harfiyah. Kenapa di sini qad ada sifat al-harfiyahnya? Karena qad nanti bisa bermakna yang lain.
Qad bisa bermakna isim. Jadi makanya di sini dikasih qaid, dikasih batasan. Kalau qad yang saya maksud di sini adalah qad yang dia itu adalah harfiyah, bukan yang dia itu ismiyah. Kenapa? Karena qad itu nanti dia ada yang punya makna isim, yang artinya adalah hasbuka. Jadi qad dirhaman. Jadi cukuplah bagi kamu 1 dirham. Itu namanya qad al-ismiyah. Sedang qad al-harfiyah itu maknanya adalah yang nanti akan disebutkan oleh musannif kitab, yaitu untuk tahqiq. Untuk tahqiq. Yaitu apa? Tahqiq itu yaitu sesuatu kejadian itu benar-benar udah nampak, sudah benar-benar terrealisasi. Makanya tahakkuk itu artinya terrealisasi. Jadi suatu makna itu sudah terrealisasi. Oke. Terus contohnya qad qama Zaidun, qad qama Zaidun. Artinya i'rabnya adalah harfu tahqiqin, qama fi'lun madin, wa Zaidun fa'ilun marfu'. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Dan ini adalah makna yang pertama tentang qad. Jadi qad di sini catatannya, qad ada yang bermakna harfiyah, ada qad harfiyah, ada yang ismiyah. Kalau dia ismiyah bermakna hasbuka. Hasbuka dirhaman. Atau qad dirhaman. Jadi hasbuka dirhaman. Atau hasbuka dirhamun. Nah, cukuplah bagimu 1 dirham. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya? Hasbuka tadi maknanya atau contohnya? Contohnya, Afan. Contohnya adalah qad dirhaman. Maknanya adalah hasbuka dirham. Nah, ini maknanya berarti, maknanya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, Hmm. maknanya hasbuka atau hasbunya aja Ustadz? Atau hasbuka Ustadz? Hasbuka. Hasbuka. Nih, ada lagi pertanyaan, silakan. Cukup? Yuk, lanjut. Lanjut, Mbak Wahidah. Bacanya. وتكون للتقريب نحو قد قامت الصلاة وإعرابه قد حرف تقريب وقام فعل ماض والتاء علامة التأنيث والصلاة فاعل مرفوع وقام في الموضعين فعل لدخول قد عليه وتدخل على المضارع وتكون للتقليل نحو قد يجود البخيل وإعرابه قد حرف تقليل ويجود فعل مضارع مرفوع والبخيل فاعل مرفوع وتكون للتقصير نحو قد يجود الكريم وإعرابه قد حرف تقصير ويجود الكريم فعل وفاعل مرفوعان بالضمة الظاهرة فيجود في المثالين فعل لدخول قد عليه أقسام قد 4 كما علمت والسين Alimta. والواو Kama alimta. علمت Cukup dulu. Sama sampai kama alimta. كما علمت. Oke. Ya. Ini adalah makna kedua dari qad. Yaitu apa? Qad bermakna takrib.
Kapan? Ketika, jadi qad kalau fi'il madi, pertama kalau nggak maknanya tahqiq, maknanya adalah takrib. Takrib di sini maknanya adalah takribul madi minal hal. Takribul madi minal hal. Jadi mendekatkan zaman madi menuju zaman hal. Sama seperti kita bilang qad qamati shalah. Pertanyaannya apakah sholatnya sudah dilaksanakan atau belum? Jawabannya belum. Jadi makanya dia itu mendekati, mendekati hal, mendekati sudah terjadi. Jadi istilahnya namanya itu adalah takrib. Jadi pendekatan. Qad qamatis shalah. Nah, itu namanya takrib. Terus yang kedua dikatakan di sini qama fi'lun madin wa ta'u alamatu ta'nis wa sholatu fa'il maf'ul. Faqama fil maudi'aini, dan koma di dua tempat ini di maudi'aini ini itu adalah fi'lun. Kenapa? Lidukhuli, karena masuknya qad. Atau masuk di sini di istilahnya adalah qabul juga bisa. Tapi musannif kitab di sini mengatakan dukhul. Jadi kemasukan adanya qad itu menandakan dia itu ada hukum fi'il. Nah, terus yang kedua, dia juga kadang masuk ke mudhari. Di mudhari di sini maknanya ada dua. Ada namanya taklil, ada namanya takfir. Yang kalau bahasa kita lebih mudahnya kita maknai sebagai istilahnya kadang-kadang. Jadi taklil itu artinya kadang-kadang, takfir itu artinya sering. Contoh, qad yajudul bakhil. Kadang-kadang orang bakhil itu dia tuh memberi. Orang bakhil itu memberi. Kadang-kadang orang bakhil itu memberi. Dikatakan di sini watakunu li taksir. Kadangan juga itu taksir. Qad yajudul karim. Orang yang karim, orang yang dermawan itu seringnya memberi. Nah, jadi bisa kita maknai kadang-kadang atau kita maknai sering. Pertanyaannya adalah ketika Allah katakan qad ya'lamullahul mu'awwiqin misalnya dalam Al-Qur'an. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin. Pertanyaan saya untuk sekalian, ya qad di sini bermakna apa? Qadnya bermakna apa? Taksir ya Ustaz. Bermakna? Litaksir ya Ustaz. Oke, baik. Ada yang jawab li taklil nggak? Oke deh, nggak ada yang jawab. Mbak Nurul, kenapa kok dia li takfir, Mbak Nurul? Eh, karena bermakna sering kan Ustaz. Oke, ada lagi nggak punya makna yang lain dari yang teman-teman lainnya? Mbak Nurul tadi bilang dia taksir. Kalau dinalat, Ya lah. berarti nggak mungkin Allah itu kadang-kadang tahu, Ustaz. Jadi Hmm, seringnya tahu gitu. oke, baik, bagus. Ada lagi yang lain, punya jawaban lain? Bagus jawabannya. Ada? Karena Allah senantiasa tahu, Ustadz. Makanya dia ditaksir. Li taksir, oke. Sama mungkin. Atau ada jawaban lain lagi? Karena ya lamunya juga fi'il mudhari Ustaz. Emang kenapa dia kalau fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari kan maknanya kalau nggak litaklil litaksir ya Ustaz. Mm-mm. Iya, berarti kan kita harus tunjuk satu makna di antara makna-makna yang banyak itu. Nah, terus kita bilang dalam keadaan ini qad ya'lamullahul mu'awwiqin itu lebih tepatnya kita memaknai apa? Itu yang saya tanyakan. Nah, taksirkah atau untuk yang lain nih? Cukup? Oke. Jawabannya adalah
benar yang tadi dikatakan sama Mbak Wika sama Mbak Wahidah. Jawabannya kita nggak mungkin mengatakan itu kepada Allah di hadapan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan taklil, itu nggak boleh. Tapi kita katakan takfir lebih tepatnya. Nah, tapi ulama nahwu yang lain bilang ini adalah namanya huruf silah. Huruf silah itu kalau boleh saya terjemahkan secara bebas, huruf silah itu kayak hanya huruf. Oh, afan, salah nggak? Salah. Saya salah. Saya silap. Nggak. Jadi di sini dalam ayat ini dikatakan bahwasanya qad di sini itu bermakna takfir. Dan zatnya Allah itu tidak mungkin dia itu taklil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat yang maha agung. Inilah yang bisa kita yang bisa kita maknai. Artinya nanti coba deh sembari kita sudah mengenal setiap huruf jar yang kemarin kita katakan, lalu huruf ini, coba deh setiap bacaan Quran kita coba kita renungi dulu. Kita berhenti sejenak, ini qad ini bermakna apa ya? Sambil ditanya. Terus tandai. Oh, nanti ketika mau ngajar ataupun ketika ujian, keluarin deh ayat itu sebagai contoh. Insya Allah itu semakin menambah pemahaman kita tentang Qur'annya itu sendiri. Yang kedua semakin apa ya, kalau bahasanya saya itu tabalwur, mengkristal dalam kepala pemahaman kita tentang qad dan tentang huruf-huruf ma'ani lain. Nah, itulah mungkin ya. Oke. Kalau nggak ada, lanjut Mbak Ulan. Lanjut Mbak Wahidah. وسيني الواو حرف عطف حسين معطوف على قد والمعطوف على مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره يعني أن الفعل يتميز أيضا بالسين وتختص بالمضارع إنه سيقوم زيد وإعرابه السين حرف التنفيس ويقوم فعل مضارع مرفوع وزيد فاعل مرفوع Oke, lanjut satu lagi. وسوف الواو حرف عطف سوف معطوف على قد مبني على الفتح في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب أي وي ويتميز الفعل أيضا بسوف وتختص أيضا بالمضارع نحو سوف يقوم زيد وإعرابه سوف حرف تصويف Ya, taswif, يقصد betul. ويقوم فعل مضارع مرفوع وزيد فاعل مرفوع. Masih ada ya Ustaz ya? Lanjut. Boleh minta tolong di ini Ustaz. فيقوم في المثالين فعل مضارع لدخول السين وسوف عليه وتنفيس معناه الزمن القريب والتصويف معناه الزمن البعيد وتاء التأنيث. Cukup. Ya, barakallahu fiik. Yang kedua adalah sin. Wasin, nah perhatikan. Di sini sin itu satu huruf atau dua huruf dia? Sin satu huruf atau dua huruf? Satu. Terus kalau qad satu huruf atau dua huruf dia? Dua. Oke, diperhatikan. Kalau kita ingin menyebut satu huruf, maka kita sebut pakai isimnya. Sin. Kalau kita ingin menyebut dua huruf seperti qad, kita sebut lafadznya. Seperti gini kita bilang. Qad al-harfiyah. Artinya, kaidah para ulama katakan bahwasanya ketika kamu ingin menyebut satu huruf, maka sebutlah dia dengan isimnya. Yang disebut nanti akan kita sebut sebagai namanya asmaul harfi. Kalau dia itu terdiri dari dua huruf,
atau 3 huruf atau lebih dari 2 atau 3 huruf kita sebut dengan lafadznya. Itu kaidah. Pernah dibahas di dalam kitab ini ketika membahas tentang al. Makanya dalam hal ini sin disebut dengan isimnya, as-sinu. Tapi ketika saufa dibilangnya bisaufa, wasaufa. Kenapa? Karena dia lebih dari 2 huruf. Maka dikatakan kalau 1 huruf disebut dengan isimnya, kalau lebih dari 1 huruf disebut dengan lafaznya. Nah, dikatakan di sini bahwasanya sin harfu atfin, as-sin ma'tufun ala qad wal ma'tufu ala majruri majrun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Yakni annal fi'la yatamayyazu aidun bisin wa takhsatsu bil mudhari, dan dia itu dikatakan di sini takhtassu bil mudhari. Jadi huruf sin ini dia hanya khusus pada fi'il mudhari saja. Nggak ada fi'il-fi'il yang lain. Fi'il amr nggak, fi'il madi apalagi, dia hanya khusus untuk fi'il mudhari saja. Contohnya sayakumu zaidun wa irabuhu as-sin harfu tanfisin wa yakumu fi'lun mudhari marfu wa zaidun fa'ilun marfu'un. Terus wa saufa, saufa di sini wawunya harfu atfin, saufanya ma'tufun ala qad. Jadi saufa di sini lafaznya yang diirab ya, mengirab lafaznya. Ala qad mabniun al-fati fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rabun. Jadi lafaznya di sini. Terus yang kedua dikatakan di sini ai wa yatamayyazu aidan bisaufa wa takhtasu aidan bil mudhari nahwu saufa yakumu zaidun. Saufa namanya harfu taswif wa yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa zaidun fa'ilun marfu' wa fayakumu fil mithalaini fi'lun mudhari'un lidukhulisin wa saufa. Tanfis, nah ini dikasih apa namanya, dikasih stabilo ya nih. Tanfis li zamanil qarib, sedangkan taswif li zamanil ba'id. Nah, ditandai itu. Qoribnya itu seberapa Ustadz? Ya mungkin sehari 2 hari itu qorib dia. Atau sejam lagi itu qorib. Tapi kalau misalkan saufa itu kayak misalnya dalam Al-Quran tuh, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, artinya itu hari kiamat di situ. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ustaz, Hmm. kalau misalkan 10 tahun, 1000 tahun, 10 tahun gitu termasuk qorib apa Saufa ba'id, ya. Ustaz? Dia termasuk bait dia. Batasannya berarti gimana, Ustaz? Nah, saya belum bisa menetapkan batasan-batasannya. Hanya saja kalau penggunaannya itu lebih ke arah eh, tergantung kita sebagai mutakalim. Misalnya kita menganggap seminggu di urf kita ataupun di kebiasaan kita seminggu itu bukan waktu yang lama. Maka kita katakan itu adalah apa namanya, sin. Tapi kalau kita katakan seminggu itu lama, ya udah berarti apa namanya, sinnya itu nggak kita pakai, tapi kita pakai saufa. Jadi bergantung kita sebagai mutakalim aja. Menganggapnya itu lama atau dekat atau jauh. Tergantung kita memaknainya apa. Gitu. Untuk batasannya nggak ada yang pokoknya nggak ada yang padu, nggak ada yang paten untuk menetapkan ini qorib, ini bait. Nah itu nggak ada yang paten gitu. Ada lagi? Ustadz, berarti Ah, kalau di Al-Quran Allah tandakan ya dia dengan sin, berarti itu dekat gitu ya. Tapi kalau Allah tandakan dengan saufa itu sudah pasti sesuatu yang jauh waktunya gitu atau lama waktunya gitu ya. betul, itu secara teorinya begitu. Tapi nanti ketika kita belajar ilmu balaghah, sin itu bisa bermakna saufa dan saufa bisa bermakna sin. Itu di ilmu balaghah nanti kayak gitu.
Kita secara disiplin ilmu nahwu, kita udah tahu nih, sin itu untuk qorib dan saufa itu untuk jawaban bait. Tapi nanti ketika muktadol halnya itu mengharuskan ucapannya itu berkata sin, tapi malah dipakai saufa, berarti ada makna yang ingin ditunjukkan lain. Artinya perkara ini benar-benar sudah sampai pada tahap perkara ini akan terjadi di waktu yang akan datang. Atau mungkin dengan pemaknaan-pemaknaan lain. Nah, itu ada di balaghah. Nah, artinya yang mau saya sampaikan di sini sembari menambahkan sedikit jawaban tadi, ketika kita bilang di Al-Qur'an, itu kita nggak hanya cukup soal teori nahwu, tapi kita juga harus kaitkan dia dengan ilmu balaghah. Kenapa? Karena balaghah itu yang akan memberikan ziyadah makna yang lebih ketika kita membaca sebuah teks, khususnya Al-Qur'anul Karim. Secara makna nahu kita sudah tepat menggunakan itu sebagai sin dekat, saufa jauh. Tapi nanti ketika kita belajar balaghah, khususnya di ilmu ma'ani, itu nanti akan berbeda kadangan. Saufa kadang bermakna sin, sin kadang bermakna saufa. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mbak Ika. Berarti Ustaz, Ah, Ustaz, berarti ini ya kita nggak boleh menghukumi langsung gitu ya kalau misalkan ada sin dan saufa di dalam Quran itu maknanya dekat atau jauh gitu. ah, ah. Itu lebih baik. Tapi kalau misalkan kita hanya baru sebatas tahu sin itu dekat, saufa itu jauh, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga. Karena kan itu kita bahasnya tadabur. Tapi ketika kita ingin mentafsirkan, maka kita harus cross check ke kaulnya para ulama, sin di sini apakah maknanya saufa atau dia bermakna memang maknanya dekat gitu. Karena para ulama sudah mengistinbat hal tersebut. Itu ya. Jadi kehati-hatiannya harus lebih ditingkatkan lagi ketika baca Quran. Jadi jangan langsung menjustifikasi, oh ini adalah sin. Enggak. Dekat artinya, saufannya jauh. Enggak. Enggak begitu, enggak begitu. Jadi kita harus merujuk ke perkataannya mufassirin. Baik, ada lagi yang lain? Makanya basisnya ilmu balaghah itu adalah ilmu nahwu. Semuanya. Jadi balaghah, belajar balaghah tidak kuat nahwunya, itu kayak kita itu bangun rumah tapi pondasinya rapuh. Nah, itu nggak bakal bisa kuat bangunan kita. Dan paham apa namanya, baca Al-Quran tanpa kita mempelajari balaghah itu kayak ya tadi lah, ya baru sebatas tahu makna secara kulit, tapi secara zatnya, secara intinya itu kita belum dapat. Namanya penting belajar ilmu balaghah. Nah, balaghah dari semua fan ilmu yang paling penting itu ada dua, ilmu ma'ani sama ilmu bayan. Kalau dibaca kitab, itu ilmu bayan yang kepake. Tapi kalau dalam menerjemahkan atau apa? Ya sebenarnya kebanyakan sama kepake, cuman yang sering saya jumpai, kalau baca kitab itu yang lebih sering dipakai adalah ilmu bayan. Tapi ketika Al-Qur'anul Karim yang sering dipakai adalah ma'ani. Ini sejauh telaah saya. Karena bisa jadi nanti juga ilmu bayan juga kepake dalam Al-Qur'an dan sering bahkan ada tasbih, ada kinayah, ada isti'arah dan teman-temannya. Nah, ini apa saya hanya mentasji, hanya menyemangati bahwasanya jangan mencukupkan diri pada apa yang telah dipelajari, teruslah belajar. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan belajar dan kenikmatan punya ilmu. Baca itu kayak seolah-olah keletihan kita itu kayak terbayar semua gitu loh. Capek kita, waktu kita, materi yang kita korbankan, waktu yang kita luangkan, itu terbayar semua ketika kita paham. Dan benar-benar nikmatnya itu nggak ada duanya. Kenikmatan apapun di muka bumi ini nggak akan pernah melebihi kenikmatan punya ilmu. Maka orang yang punya ilmu itu adalah orang yang punya nikmat yang paling besar di muka bumi. Oke, itu aja lah ya. Oke, lanjut Mbak Wahidah. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan.
wa ta'i ta'nisi sakinati. Ya Ustaz. Hmm. Wa ta'i ta'nisi sakinati wa ta'i al-wawu harfu atafin. ta'i ma'tufun ala qad wal ma'tufu ala majrurun wa ta'u mudhafun wa ta'nisi mudhafun ilaihi wa huwa majrurun asakinati na'tun li ta'i wa na'tul majrurun wa alamatu jari al-kasratu zahiratu يعني أن الفعل يتميز بوجود التأنيث تاء التأنيث الساكنة في آخره وتختص بالماضي نحو قامت هند وإعرابه قام فعل ماض وتاء علامة تأنيث وهند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Lanjut. Mulai di ini Ustaz. Sudah tuh. ولا يضر تحرك أتاء لعارض Taharrukut ta'i. كالتقاء تحرك Taharruk ta'i. ولا يضر تحرك التاء Nah, لعارض كالتقاء ساكنين نحو قالت امرأة العزيز ini Quran ya Ustaz ya. betul. قالت امرأة العزيز إعرابه قال فعل ماض وتاء علامة التأنيث وحركت بالكسر لالتقاء ساكنين وامرأة فاعل مرفوع وامرأة مضاف والعزيز مضاف إليه وهو مجرور واحترز بتاء التأنيث ساكنة عن المتحركات Asolatan. أصالة صلاة نحو تاء فاطمة إنها تكون في الاسم Cukup. وسكت. Cukup. Oke, barakallahu fik. Oke, lanjut. Kita pembahasan ke alamat yang ketiga, yaitu apa Ustadz? Yaitu alamatnya adalah dengan ta'ut ta'nis. Tak itu ada dua. Tak ada yang tak namanya tak maftuhah. Tak itu. Tak ada namanya tak maftuhah. Ada namanya marbutoh. Marbutoh itu dari kata robato. Maka penulisan yang tepat itu kalau untuk tak marbutoh itu begini. Nggak begini. Yang benernya begini. Ini benar, ini salah. Kenapa? Namanya marbutoh. Namanya sesuatu yang dirobet itu pasti ada simpul pasti kan. Nah, makanya kalau nulis tak marbutoh itu bulat pasti salah. Jadi kayak dia tuh kayak ada sedikit lah kelebihan dikit. Ala kulin, kita nggak bahas soal rosem. Itu ada fan ilmu tersendiri. Tapi ala kulihal yang mau saya sampaikan itu namanya marbutoh. Oke. Maftuha itu begini, marbutoh itu begini. Oke. Nah, tak ini, keduanya ini, atau afan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak, keduanya ini, itu sama-sama berfungsi untuk taknis. Artinya, penunjukan tak dan tak marbutoh, maftuha ataupun marbutoh, ketika dia masuk ke dalam sebuah kalimat, itu menunjukkan makna taknis. Makanya ta'u taknisi. As-sakinah itu sebagai koid, sebagai batasan bahwasanya tak itu bukan tak yang maftuhah, bukan tak yang sembarangan. Bukan tak yang tidak berharokat, tapi tak yang sukun. Karena nanti kalau nggak dikasih sakinah, nanti akan bercampur dengan marbutoh. Akan bercampur dengan marbutoh. Yang mana dia itu berharokat. Jadi pertama, yang mau saya simpulkan bahwasanya tak itu ada dua. Ada maftuha, ada marbutoh. Keduanya itu menunjukkan makna taknis ketika dia masuk dalam sebuah kalimat. Hanya saja ditambahi kata sakinah supaya marbutoh ini keluar.
nggak masuk ke dalam sesuatu yang diinginkan, nggak masuk ke dalam suatu hal yang diinginkan. Makanya disebut sebagai namanya ta'u at-ta'nisi as-sakinati. Maka harus ada 3 koid, dua. Satu, dia itu taknis, yang kedua dia itu harus sakinah. Karena kalau cuma tak aja, nggak akan pernah bisa nyambung makna dari tak taknis yang menjadi alamat dari fi'il madhi. Baik, dikatakan yakni annal fi'la yatamayyazu biwujudi. Perhatikan, biwujud. Kewujudan bahasanya di sini dengan kewujudan tak utaknis. Adanya tak taknis. Fi akhirihi, di pada akhir dari sebuah kalimat. Akhirihi berarti akhir dari fi'il maksudnya. Wa takhtasu bil madi, dan tak taknis ini dia itu hanya khusus pada madi saja. Contohnya qad qamat Hindu wa irabuhu qama fi'lun madin wa ta'ul alamatu ta'nis wa Hindu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahirat. Oke, sampai di sini. Ada problem? Maksud apa yang dimaksud dengan tak maftuha, tak marbutoh, dan lain-lainnya? Oke. Yang berikutnya. Wala yadur, dan nggak ada doror. Doror itu nggak ada, apa bahasa Indonesianya doror? Astagfirullah. Nggak ada doror itu Iya, bukan Ustaz. apa? Membahayakan bukan Ustaz. Bahaya, bahaya, ya Allah. Ya, dan nggak bahaya. Bahaya di sini maksudnya adalah doror di sini maknanya itu nggak sampai ada lahan. Nah, kamu nggak salah. Gitu. Ketika kapan? Ketika taharrukut ta'i. Ketika kamu mengharokati taknya. Kenapa kamu mengharokati tak? Li'arid. Karena ada arid. Arid itu sesuatu yang datang, sesuatu yang asing, datang, dan dia ini menjadi penyebab sesuatu yang dikenai benda asing ini ikut berubah juga. Itu dinamakan arid. Makanya kalau dalam pelajaran tajwid itu namanya mat arid lis sukun. Kenapa dia dibaca mat arid lis? Kenapa dia dibaca mat? Karena dia ada arid. Aridnya apa? Sukun. Makanya dinamakan mat arid lis sukun. Jadi kenapa dibaca nasta'in? Dibaca panjang. Karena di situ kita inginkan sukun, inginkan wakof. Nah, makanya boleh kita memanjangkan lebih dari 2 harokat. Kenapa? Karena di situ ada arid. Ada sesuatu hal yang membuat berubah dari hukum asalnya. Yang tadi hukum asalnya 2 harokat, menjadi berubah menjadi 4 sampai 6 harokat. Nasta'in, alamin. Itu namanya arid. Oke. Lawannya arid adalah asolah. Asolah. Jadi ya memang asli aja gitu, original. Nah, di sini aridnya siapa? Aridnya adalah iltiqa'u sakinain. Contohnya qalat imra'atul aziz. Nah, diperhatikan di sini ada taknya berharokat, artinya kan qalat, tapi karena taknya itu dia itu sukun, imro'ahnya itu juga sukun, maka diharokatilah dia qalat imra'atul aziz. Nah, makanya ini disebut sebagai namanya mat arid, disebut sebagai namanya diharokati taknisnya karena ada iltiqa'u sakinain, ketemu dengan dua sukun. Nah, di sini ada imro'ah. Kenapa Ustadz imro'ah dibaca maftuhah? Nah, itu nanti ada di pelajaran tajwid. Jadi salah satu dari maudu atau dari topik pembahasan tajwid adalah pembahasan tentang kapan kita bacanya taknya tak marbutoh, kapan taknya tak maftuhah. Ala kulli hal yang dikatakan para ulama, dikatakan kalau dia itu sudah bersuami, maka taknya itu kadang pakai taknya tak maftuhah. Tapi kalau dia belum bersuami atau belum menikah, dia itu taknya tak marbutoh.
Nah, itu mungkin apa namanya taklil dari para ulama ketika menyebutkan macam-macam tak marbutoh yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu semua dipelajari di dalam ilmu tajwid. Baik, berikutnya wahtaroza bita itsakin wahtaroza dan dikeluarkan bita itaknisi as-sakinah, dikeluarkan dari tak taknis sakinah apa? Tak mutaharik. Tak yang mutaharik, yang asolatan, yang asli, yang dalam keadaan asli. Contohnya apa? Fatimah, tu, ti, ta. Tapi nggak bisa ta'afan. Fatimatu atau Fatimata. Fa inna ha takunu fil ismi. Nah, ini adalah contoh apa kata-kata sakinah ini mengeluarkan mutaharikah. Contohnya adalah Fatimah, tu, ti, ta, dan tu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Terkait dengan tak marbutoh, tak maftuhah. Cukup? Lanjut Mbak Wahidah. Ustadz belum paham, Ustadz. Yang mana Bu? Yang kapan dipakainya ta marbutoh dan ta maftuhah? Kapan dipakainya tak marbutoh dan tak maftuhah? Oke, gampangnya gini Bu. Tak marbutoh khusus untuk isim. Tak maftuhah khusus gini loh. Tak maftuhah dan tak marbutoh ketika topik pembahasannya tentang taknis, tentang perempuan, maka dia itu pasti berada di akhir. Kalau topik pembahasannya tentang perempuan, maka dia itu pasti berada di akhir. Bedanya, kalau tak maftuhah itu berada di akhir dari sebuah fiil. Kalau tak marbutoh itu berada di akhir sebuah isim. Tak maftuhah ataupun marbutoh, keduanya sama-sama menunjukkan makna taknis. Itu mungkin Bu Endah. Ustaz, jadi kalau tamar buto pada nama Usamah itu gimana? Itu Kan dia ghair munsharif tuh ya. betul. Itu disebut sebagai namanya taknis majazi. Secara Taknis majaz aja. majazi. Oh, Majaz aja dia, kiasan aja. Usama, Hamzah, Tolha, ila akhirnya. Ikrimah. Ikrimah. Terus Ustadz kalau misalnya dalam ini jamaknya ikhwatun, nah itu akhun, jamak akhun, ikhwatun kan jamaknya kan Iya, tamar butoh betul. tuh ya. Iya, sama Nah juga itu itu. juga termasuk. Termasuk juga kayak Oh, gitu. Dan kita ya ingat Ustadz. kaidah kemarin juga kullu jam'in mu'annasun. Jadi boleh kata kita ikhwatun tuh boleh kita mu'annaskan dia. Pernah ya Ya Ustadz. saya kasih kaidah itu kan ya? Ya, pernah. Oke. Gimana Bu Endah tadi pertanyaan tadi sudah terjawab? Sudah, Ustadz. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, yuk lanjut Mbak Wahidah. Sukita anil betul bukan Ustaz. Sakata. Sukita atau sakata Ustaz? Sakata. Wasakata an alamati fi'lil amri alamatu anna yadulla ala talabi wa yaqbalu ya'ul mukhatabati nahwu idrib zaidan wa i'rabuhu idrib fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta wa zaidan maf'ulun bihi mansubun fadrib fi'lu amrin li dalalatihi ala talabi
ولقبوله ياء المخاطبة Qabul, أقول qabul. اضربي. Qabul. Beda Hmm. antara qabul sama kubul. Jangan samakan. قبول يا Iya. لقبوله ولقبوله ياء المخاطبة تقول اضربي وإعرابه اضربي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل. Oke, cukup Gini, dulu, Ustaz. cukup dulu. Oke, di sini musannif kitab menambahkan. Nah, ini juga termasuk salah satu tugas dari pensyarah kitab. Tugas pensyarah kitab adalah melengkapi dari apa yang pernah disampaikan oleh musannif kitab. Di sini ahsanallahu ilaihi bagi Syekh Al-Qafrawi, beliau melengkapi pembahasan tentang alamat dari fi'il madhi. Dan inilah beliau sudah membuat sudah memberikan hak kitab. Yaitu apa? Menjelaskan sekaligus melengkapi. Jadi nanti kalau kita ngajar kitab, ngajar apapun lah, ngisi kitab, ngisi kajian, ketika ada seseorang yang sudah menjelaskan, maka hendaknya kita lengkapi. Kita tambahkan. Supaya apa? Supaya itmamul faidahnya tam. Supaya sempurna faidahnya yang disampaikan. Ya. Nah, di sini musannif kitab ahsanallahu ilaih wa rahimahullahu taala, semoga Allah balas jasanya beliau, jazahullahu khaira. Dikatakan di sini wasakata an alamatil fi'il amr. Dan fi'il amr itu nggak disebutin, tapi saya sebutin. Apa alamatnya? Alamatnya ada dua. Pertama adalah yadullu ala tolab. Satu, dia harus menunjukkan makna permintaan. Yang kedua, ya kebaluta ya al mukhotobah. Dia harus menerima ya mukhotobah. Tolab itu kalau dalam ilmu balagoh ada dua. Ada tolab kaf, ada tolab al-amr. Maknanya untuk menahan sama maknanya untuk memerintahkan. Oke, yang terakhir adalah ya, baik. Sama aja. Oke, baik ya. Nah, terus makna amr ini itu ada tiga. Kalau misalkan maknanya adalah dari seseorang yang tinggi ke seseorang yang rendah derajatnya, seperti Allah ke hambanya, itu disebut sebagai namanya amr, perintah. Tapi kalau dari kita, dari saya ke misalnya ke teman saya, itu disebut sebagai namanya iltimas. Kalau dari saya ke Mbak Wahida, Mbak Wika, artinya orang-orang di bawah saya, maka saya katakan itu sebagai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kebalik. Kalau dari Mbak Wahida ke saya, atau dari saya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut sebagai namanya doa. Kaf juga sama, kafun itu artinya mencegah. Kalau dari atas ke bawah namanya adalah nahyun. Kalau dari sesama namanya iltimas juga. Kalau dari bawah ke atas namanya doa juga. Cuma beda di nahyun sama amrun ini. Jadi tolab itu ada dua, ada tolabu kafin, ada tolabu amrin. Tolabu kafin meminta pencegahan, nggak dilakukan. Tolabu amrin meminta untuk dikerjakan. Amr punya makna tiga. Amr itu bisa bermakna amr ketika dari atas ke bawah, dari Allah ke hamba-hambanya. Iltimas dari sesama kita, antar sesama teman. Doa dari fikri menuju Robnya. Kalau kafun dari atas ke bawah namanya nahyun. Sesama namanya iltimas, dari bawah ke atas namanya doa. Contoh yang kafun, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tu'akhidna. Itu kan kita melarang. Pertanyaannya apa kita melarang Allah? Enggak, di situ adalah doa.
Gitu ya. Nah, ini adalah tentang tolap. Jadi tolap itu, baik itu tolap yang kafun ataupun tolap yang amrun, semua maknanya tolap. Artinya umum di sini. Sampai di sini bisa dipahami tentang makna tolap ini? Oke. Berarti dia Ah, menuntut untuk dikerjakan semuanya, meski dia kafun ataupun amrun tolapnya gitu. iya. Oh, Oke. ya, stop. Nah, Oke. tetapi di dalam ilmu nahwu kita nggak bicara yang kafun. Tolap ini dia nggak dibicara di dalam kafun ini, nggak bicara dia. Kenapa? Karena dia punya bentuk lain, ada format lain. Kalau yang kafun, ada format lain untuk yang kafun. Nah, dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah yang amrun ini. Baik itu amr, iltimas, ataupun doa. Ini kita lagi bahas secara maknanya. Jadi tolap itu ada dua, kafun ada amrun, kafun nanti dia punya format sendiri, sedangkan amrun ini yang kita bahas. Dari segi maknanya ada tiga, ada amr, iltimas, dan juga doa. Oke, sampai di sini coba. Ada pertanyaan nggak dari Mbak Widya, Bu Endah, Mbak Wahidah? Silakan. Berarti Gimana, Bu? Putus-putus suaranya. Oke, baik. Putus-putus nih sayang suara. Coba lagi Bu Endah bicara lagi. berarti doa itu sama dengan kafun ya Ustaz. Doa itu maknanya tolap. Ah, mungkin gitu aja lah mudahnya. Baik itu nanti dia itu yang kafun ataupun yang amrun. Doa itu sama dengan tolap. Meminta dia. Oke, itu ya Bu Endah. Oke, Mbak Nurul, ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Belum ada Ustaz. Mbak Widya, ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Oke, Mbak Wahidah sendiri ada pertanyaan? Ini untuk memastikan aja berarti yang jadi alam di apa ya jurumnya itu kan nggak dikasihkan alamat fi'il amarnya. Mm-mm. Ini ditambahin oleh Syekh Kafrawi. Yang pertama berarti menunjukkan perintah, tapi yang perintah tolapnya itu perintah gitu ya Ustaz ya. Mm-mm. Tolap itu perintah. Dan perintahnya di sini yang dimaksud adalah perintah yang amrun, bukan yang kafun. Karena kafun nanti punya format tersendiri, punya lafaz tersendiri dia. Oke, ini secara makna. Oke, secara lafaz. Gak maksud Ustadz. Contoh misalnya. Semisal kita bilang, man liyunfiq dhu sa'atin. Liyunfiq dhu sa'atin. Dhu sa'atin. Dhu sa'atin. Hendaknya berinfak orang-orang yang punya sa'atin. Yang punya kelonggaran. Pertanyaan saya, ini fi'il amr atau bukan? Liyun fiq dhu sa'atin.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Ya, pertanyaan atau bukan yang tadi? Yang fiknya Ustaz. Ya. Bukan. Oke. Tapi dia ada tolak. Hendaklah Berarti jadi amar. jadi amar. Oke. Taib. Ini yang pertama. Lafaz yang pertama contohnya ini. Terus lafaz yang kedua. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Hendaknya kepada kedua orang tua kamu berbuat baik. Di sini ada perintah amr nggak? Wabil walidaini ihsana. Jawabannya ada. Di mana? Di kalimat ihsan. Ustadz, kok bisa Ustadz? Nah, bisa. Itu semua belajar di ilmu balaghah lagi-lagi. Terus yang ketiga, misalnya, apalagi ya, liunfik zisatmi, misalnya, kulu washrobu, wala tusrifu, kulu washrobu. Di sini ishrobu wala tusrifu, israf, wala tusrifu. Kulu washrobu wala tusrifu. Wala tusrifu pakai sin. Di sini ada fi'il amr, ada apa? Ya ini menunjukkan makna amr semua, Ustaz. Nah, ini secara lafaz tolab itu punya 3 bentuk. Pertama, bentuknya adalah fi'il mudhari dengan ketambahan lamul amr. Yang kedua, dia itu tolab tapi dengan isim masdar. Ini kan ihsana kan masdar. Masdar bukan isim masdar apa? Dengan masdar. Yang ketiga, dia memang menunjukkan makna tolab dengan fi'il amr. Tapi pertanyaan saya adalah yang dimaksud oleh musannif kitab di sini yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Jawabannya adalah yang ketiga. Jadi, meskipun ini menunjukkan makna tolab, dan ihsan ini menunjukkan makna tolab, tetapi dia tidak bisa menerima ya mukhatabah. Afan. Udah deh, gini deh. Meskipun keduanya ini menunjukkan makna tolab, tetapi keduanya ini tidak memenuhi syarat. Yaitu apa? Kemenerimaan ya mukhatabah. Maka liunfik dan ihsan ini dicoret. Tidak termasuk dalam fi'il amr. Lalu berikutnya, bentuk yang ketiga, kulu washrobu tusrifu. Bisa nggak dia menerima ya mukhatabah? Ternyata bisa. Maka sebenarnya syahidnya bukan di tusrifunya, tapi di kulunya, berarti kuli washrobi. Nah, inilah apa namanya syarat kedua yang harus dimiliki oleh alamat dari fi'il amr. Selain dia menunjukkan makna tolab, dia juga harus menerima ya mukhatabah. Karena kalau dia tidak menerima ya mukhatabah, maka dia tidak bisa disebut sebagai namanya fi'il amr, melainkan fi'il yang lain. Nah, inilah yang dimaksud oleh musannif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardha. Ada diskusi nggak sampai sejauh ini? Silakan kalau ada diskusi. Bener nggak kalau gini? Nggak selamanya makna tolab itu berbentuk fi'il amr. Iya, Bener nggak kalau gitu? benar. Oh gitu bener Ustaz ya. Karena tadi yang contoh dua ayat yang di atas tadi ya. Mm-mm. Oh ya Ustaz. Karena saya selama ini mikirnya kan Ustaz, seluruh bentuk amar itu pasti ya fi'il amar gitu. Maksudnya seluruh bentuk tolab itu ya pasti fi'il amar gitu. Mm-mm. Enggak ternyata. Iya iya Ustaz. Mm-mm. Silakan kalau ada lagi pertanyaan.
Eh, yang contoh pertama dan kedua itu kan dari perintah dari Allah kepada hambanya. Berarti walaupun dia nggak bisa menerima ya mukhatabah tidak termasuk yang dimaksud di sini ya Kak ya. Iya, di dalam ayat tersebut sama-sama perintah. Cuman ini menjadi contoh kalau dia itu tidak termasuk fiil amr. Nah itu mungkin yang tepatnya kayak gitu perkataannya. Sama-sama perintah, cuman karena di sini lagi bicarakan soal fiil amr, makanya dia nggak masuk ke dalam bagian fiil amr. Gitu ya Mbak ya. Oke, ada lagi Mbak Nurul, Mbak Widya. Belum ada. Oke, Mbak Widya, Bu Endah. Cukup? Oke, ya terakhir. Ini sebagai penutup kita, semoga eh, Allah tutup dengan keberkahan di paling terakhir. Alamatul harfi. Ini gampang banget. Nanti saya kasih tahu. Saya ringkas aja nanti. Baca, Mbak Wahidah. علامة الحرف ولما أنهى الكلام على علامة الفعل شارع يتكلم على علامة الحرف فقال والحرف ما لا يسوه معه دليل الاسم ولا دليل الفعل وإعرابه الواو حرف عطف أو الاستئناف كما تقدم في إعراب والفعل يعرف إلى آخره والحرف مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة ما نقر نكرة موصوفة خبر المبتدأ مبني على سكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب لا نافية ويصله فعل مضارع مرفوع ومعه ظرف مكان منصوب على ظرفيته. Oh, apa Ustaz? Boleh di ini, Ustaz? ومع مضاف والهاء مضاف إليه مبني على ضم في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب دليل فاعل يصله وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة وجمة الفعل والفاعل في محل رفع نعت لما ودليل مضاف والاسم مضاف إليه وهو مجرور وعلامة جاره الكسرة الظاهرة في آخره ولا الواو حرف عطف لا نافية دليل معطوف على دليل على دليل على دليل سابق على دليل سابق المعطوف على المرفوع مرفوع ودليل مضاف والفعل مضاف إليه وهو مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة يعني أن حرف يتميز بعدم قبول علامة الاسم والفعل سابقة نحو هل وفي ولم فإنها لا تقبل شيئا من علامة الاسم ولا شيئا من علامة الفعل ولا يقال بهل ولا قد هل إلى آخره فتعين أن تكون حروفا فعدم قبول الكلمة بالعلامة السابقة علامة على حرفيتها فلذلك قال بعضهم والحرف ما ليست له علامة ففس على قول تكن على علامة أي الحرف ما ليست له علامة موجودة بل علامته عدمية كما علمت والله أعلم. Oke, baik. Terakhir, insya Allah kita besok bahas tentang i'rab nakirah mausufah ini ya. Ini agak panjang pembahasannya. Nakirah mausufah. Dan ini penting nanti untuk kita ketahui. Karena biasanya ketika kita ingin menerjemahkan suatu kata, misalnya, apa itu syarat huwa
Ma yadullu ala kaza kaza kaza. Ma di sini itu adalah kadang di i'rab nakirah mausufah, kadang di i'rab isim mausulah. Nanti di sini ada pembahasan agak panjang. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang nakirah mausufah. Ini penting. Dan usahakan datang besok di pertemuan berikutnya. Bismillah, semoga Allah kasih kesempatan kita untuk bahas tentang nakirah mausufah. Ala kulli hal, ini nanti kita tangguhkan. Kurang lebih begini. Ketika saya tanya sama teman-teman, apa yang bedain antara ketiga huruf ini? Titik. Titik. Ada lagi yang lain? Titiknya dan letaknya. Titiknya dan letaknya. Oke, jawabannya tadi tepat dua-duanya. Titiknya dan letaknya. Pertanyaan saya, ketika saya tanya sama Mbak Wika misalnya, Mbak Wika, boleh nggak saya katakan alamat dari H adalah nggak ada titik? Iya boleh aja Ustaz. Boleh. Yang Tapi mana saya sih? terus nanti saya bertanya sama Mbak, kok bisa ketiadaan itu menjadi alamat? Kan nggak Karena ada. nggak ada tandanya. Iya. Kok bisa dia menjadi alamat? Iya ya. Iya ya. Oke. Nggak Ada. tahu saya. Oke, baik. Kalau nggak tahu saya. Oke. Tanya yang lain coba. Mbak Nurul, coba. Sepakat nggak tadi dengan pernyataan Mbak Wika? Bahwasanya alamat dari H adalah nggak ada titik. Iya, setuju aja Ustaz. Setuju. Terus pertanyaannya, kok bisa ketiadaan itu menjadi alamat? Karena nggak ada alamat yang lain Ustaz ya. Oke, Toib. Kurang tepat jawabannya. Oke, Mbak Wahida. Mbak Wahida, Mbak Widya harus bisa jawab. Yuk, silakan. Kalau itu Ustaz, kalau haknya nanti ada titiknya, nanti bisa iltibas sama jim sama kok. Oh, oke, Nggak tahu berarti juga Ustaz. Toib, oke. Nggak tahu lebih baik ya. Mbak Widya, kayaknya saya pernah kasih tahu ini di pertemuan kita dulu di Jurumiyah awal itu. Cuman mungkin udah lupa, mungkin karena udah 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Oke. Mbak Widya, coba masih ingat nggak kira-kira? Bentuk hanya itu loh Ustaz. Iya, kan tadi kan dibilangin. Mbak Wika juga tadi udah bilang sepakat kalau nggak ada titik itu merupakan alamat dari H. Pertanyaan saya, kok bisa ketiadaan itu menjadi alamat? Nah, berarti kalau misalkan itu gitu, kita nggak sepakat dong dengan perkataannya musonif kita kalau gitu. Berarti nggak ada tuh alamat isim, nggak ada alamat fiil, berarti nggak ada. Oke, jawabannya gini. Nah, dicatat. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Oke, pertanyaan. Tadi kan saya tanya, apa alamat dari huruf H? Semua sepakat nggak ada titik. Terus pertanyaan saya adalah, boleh nggak saya katakan gelas ini huruf H? Karena dia nggak ada titik. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus saya katakan HP ini huruf H. Karena dia nggak ada titik. Boleh nggak? Nggak boleh juga Ustaz. Nggak boleh juga. Oke, berarti ketiadaan itu sifatnya terbatas. Ada ketiadaan itu jadi ada dua. Ada ketiadaan yang sifatnya terbatas, ada ketiadaan yang sifatnya mutlak. Ketiadaan yang sifatnya terbatas itu ketika kita bicara dalam konteks ketiadaan titik itu hanya pada 3 huruf ini. Tapi kalau kita mutlakkan, berarti semua benda di muka bumi ini, kalau nggak ada titik, adalah huruf H. Maka, ketiadaan, para ulama bilang,
ketiadaan itu ada dua. Ada yang sifatnya muqayyadah, terbatas, terikat. Ada yang sifatnya mutlaqah, bebas. Oke. Iya, kalau nggak salah mutlaqah. Nanti coba saya coba cek lagi. Seingat saya mustalahatnya adalah mutlaqah. Oke. Yang dimaksud ketiadaan di sini adalah ketiadaan yang sifatnya muqayyadah, bukan yang sifatnya mutlak. Artinya, saya ketika berbicara soal alamat dari hak adalah tiada titik, maka saya bicara dalam konteks ketiga hal ini. Nggak dalam konteks yang lain. Maka mudah bagi saya untuk menemukan mana saja yang tidak ada titiknya, yaitu huruf H. Maka, analogi ini bisa kita masukkan ke dalam harfun. Harfun itu, oleh Ibnu Ajurum bilang, dia itu tidak menerima alamat isim, tidak menerima alamat fiil. Berarti dia itu adalah tidak ada alamat. Terus pertanyaan saya untuk teman-teman, ataupun gini, seolah-olah Ibnu Ajurum itu bilang gini, ingat, ketiadaan di sini adalah ketiadaan yang sifatnya muqayyadah. Artinya, terbatas pada pembahasan isim, fiil, dan huruf saja. Saya nggak bahas di pembahasan yang secara mutlak. Karena kalau saya mutlakkan berarti gelas ini termasuk harfun. Kenapa? Karena dia tidak menerima alamat isim, tidak menerima alamat fiil. Handphone ini juga pun termasuk harfun. Kenapa? Karena dia tidak menerima isim dan juga tidak menerima alamat dari fiil. Nah, ini disebut sebagai namanya al-adamiyah yang muqayyadah, bukan yang mutlaqah. Nah, mafhum nggak sampai sini coba? Perlu diulang? Ya Ustaz, diulang Diulangnya semuanya atau cuman yang di sini aja? semuanya. Oke, baik. Ya, sekali lagi ya diperhatikan. Baik ya. Tadi kita katakan bahwasanya apa alamat dari huruf H? Kita bilang ketiadaan. Terus pertanyaan saya, apakah semua yang nggak ada titik adalah huruf H? Sepakat tadi bilang bukan. Gelas bukan huruf H. Sendok bukan huruf H. Kenapa? Karena dia tuh nggak ada titiknya. Berarti huruf H dong? Bukan, Ustaz. Artinya, pembahasan ketiadaan titik itu hanya terbatas pada pembahasan jim, ha, dan kho saja. Pembahasan ketiadaan titik hanya pada batasan jim, ha, dan kho saja. Tidak kita mutlakkan ke semuanya. Maka, dalam pembahasan ini, ketiadaan itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Yang mutlak artinya, seperti saya katakan, gelas adalah huruf H. Kenapa? Karena nggak ada titik. Artinya saya memutlakkan ketiadaan titik pada seluruh benda yang ada di muka bumi ini, termasuk jim, ha, dan kho ini. Atau mengeneralisir. Yang kedua, saya katakan muqayyad ketika saya hanya membahas, atau ketika bahasan saya itu hanya pada ketiga huruf ini saja. Jadi saya ikat ini hanya kepada ketiga hal ini saja. Yang artinya, ketika saya minta, Mbak Wahidah, ada 3 pena. Misalnya, ada 3 pena di sini. Gitu. Terus, 2 saya kasih tanda. 1 nggak saya kasih tanda. Terus saya bilang, Mbak Wahidah, tolong ambilkan pena saya. Pena saya nggak ada tandanya. Langsung nyambung nggak? Langsung. Karena apa? Karena hanya terbatas pada pena yang ada di gelas ini saja. Yang nggak ada tandanya, oh dia berarti punya Ustaz Fikri. Nih Ustaz. Tapi kalau saya katakan, Mbak Wahidah, tolong ambilkan saya pena yang nggak ada tandanya. Bingung kan Mbak Wahidah? Ini pena yang di mana? Pena yang di koperasi,
Pena yang di warung, pena yang di stationery, atau pena yang di mana? Tapi kalau saya bilang pena yang ada di dalam gelas, maka Mbak Wede langsung nyambung. Bahwasanya, oh ini. Artinya saya memukoyatkan. Saya hanya membatasi pembahasan pencarian Mbak Wahidah hanya pada dalam yang ada dalam gelas ini saja. Nah, hal ini dianalogikan dalam pembahasan harfun. Artinya apa di sini? Musonif kitab Ibnu Ajurum pengen katakan alamat harfun adalah alamat ketiadaan. Ketiadaan apa? Ketiadaan alamat isim dan ketiadaan alamat fiil. Terus pertanyaan kedua ataupun kita maksud kedua dari Ibnu Ajurum, ingat ketiadaan di sini adalah ketiadaan yang hanya terbatas pada isim, fiil dan huruf saja, bukan kepada semua benda. Karena kalau kamu masukkan semua benda, maka kotak pensil itu termasuk harfun. Kenapa? Karena dia tidak menerima isim, tidak menerima alamat isim, dan tidak menerima alamat fiil. Pena juga pun termasuk harfun. Kenapa? Karena dia tidak menerima alamat isim, tidak juga menerima alamat fiil. HP juga pun kamu anggap sebagai harfun. Kenapa? Karena dia tidak menerima alamat isim, tidak menerima alamat fiil. Itu kalau kita mutlakkan. Karena pembahasan kita hanya pada 3 bab ini saja, maka alamat dari harfun adalah dia tidak menerima alamat isim, tidak menerima alamat fiil, maka disitulah harfun. Oke, diulang-ulang lagi videonya di pertemuan berikutnya, sebelum, kalau masih belum nyambung, diskusi terakhir. Kalau misalkan ada yang masih bertanya lagi. Ustadz, berarti alamat harf ini memang alamatnya itu ketiadaan ya Ustadz, tapi dia bersifat mukoyat gitu ya Ustadz ya. Betul, Kita batasi betul. isim, fiil, Betul. harf gitu nggak? Betul. Barakallahu fiik. Betul. Ya, ada lagi. Betul. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi mau konfirmasi juga. Silakan. Jadi diulang-ulang terus ya. Saya juga dulu awal pertama kali tahu juga bingung. Tapi alhamdulillah Allah bukakan pemahaman. Dan semoga bahasa yang saya sampaikan juga bahasa yang mudah. Dan semoga analogi saya pakai pena, pakai botol, dan lain-lainnya tadi, semoga nyambung. Kalau masih nggak nyambung juga, coba diulang lagi. Saya rasa itu insya Allah sudah cukup lah untuk menjelaskan tentang alamat dari harf. Saja ya. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Sekali lagi, kalau misalkan masih belum paham juga, udah diulang-ulang masih belum paham, besok saya terangin lagi masalah ini. Dan insya Allah kita besok ada PR atau ada ketinggalan di nakiroh mausufah. Insya Allah. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan babul kalam dengan 13 kali pertemuan. Semoga setelah bab kalam ini kita mudah bacanya. Kenapa? Karena hal-hal yang berat berkaitan dengan i'rab kita sudah lewati semua. Saya harapkan di pertemuan berikutnya sudah mempersiapkan bacaan dan sudah mempersiapkan mutolaahnya supaya nanti diskusinya makin lancar dan makin nyambung. Ya. Dan lagi-lagi saya nggak mau mengulang pembahasan sebelumnya karena nanti akan berdampak pada panjangnya nanti episode yang akan kita jalani. Tapi kalau misalkan tanya di luar forum, tafadol. Itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Pada Allah saya mohon Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alaihi sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.